Lo piye sih? Takut disuntik? Ya, sejumlah kejadian unik mewarnai proses vaksinasi COVID-19 yang digelar di beberapa daerah. Ada yang harus dipegangi oleh anggota TNI agar tidak kabur. Ada pula dokter cantik yang histeris saat akan disuntik. Bukan menolak divaksin ya, tapi jarum suntiknya yang membuat ketakutan. Saking takutnya, bahkan ada pula loh yang menutup mata sambil berlindung di balik lengan temannya. Bagi sebagian orang, jarum suntik ternyata menjadi fobia tersendiri. Bahkan, ada yang harus berdoa berulang-ulang demi menghadapi jarum suntik ini. Ya, reaksi kocak anggota polisi ini viral di media sosial. Sambil memegang erat tangan temannya, ia butuh persiapan khusus sebelum divaksin. Saking takutnya dengan jarum suntik, ia sampai membaca doa kunut dan ayat kursi. Wah, memangnya yang nyuntik setan, Pak? Entah mengapa, bapak satu ini membaca doa kunut dan ayat kursi saat takut jarum suntik. Barangkali bacaan ini yang mudah ia hafal. Memang, di saat kondisi panik dan ketakutan, orang tidak lagi berpikir jernih. Biasanya dia akan spontan mengucapkan apa yang terlintas di benaknya saja. Namun begitu, membaca doa kunut dan ayat kursi di saat panik dan ketakutan sebenarnya tidak salah. Karena kedua bacaan ini mengandung kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik dan bentuk zikir kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketenangan bagi orang yang berzikir kepadanya? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Toh, redaksi doa kunut juga mengandung permintaan kepada Allah agar diberikan kesehatan dan keselamatan, baik secara jasmani maupun rohani. Hanya saja, doa kunut ini disunahkan untuk dibaca dalam sholat. Seperti diceritakan Jabir bin Abdillah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sholat seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, yang doa kunutnya lebih panjang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat sahih lain juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah membaca kunut pada sholat subuh dan maghrib, tepatnya setelah ruku pada rakaat terakhir. Lalu, bagaimana dengan ayat kursi? Sebenarnya, ayat kursi punya keutamaan yang lebih dahsyat dari sekedar mengatasi rasa takut, yaitu untuk meminta perlindungan dan penjagaan Allah dari berbagai mara bahaya. Tentunya bahaya yang lebih besar dari sebuah jarum suntik ya. Baik bahaya yang datangnya dari setan, kejahatan manusia, maupun binatang buas yang membahayakan. Waktu yang tepat untuk membacanya pun telah Rasulullah jelaskan dalam sejumlah sabdanya. Seperti beliau sampaikan, siapa yang membacanya ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. Bahkan, jika rutin dibaca setiap sehabis sholat, Allah Ta'ala sampai menjanjikan surga untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i.